Shalom teman-teman, saya mau menyapa teman-teman yang pertama, teman-teman yang harusnya sudah dibaptis pada masa Paskah, sudah mengikuti masa katekumen sejak beberapa bulan yang lalu, tapi gara-gara pandemi ini teman-teman harus ditunda pembaptisannya. Dalam Kristus, saya mau menyapa Anda dan percayalah kita semua sudah bersaudara di dalam Dia. Dia tahu kerinduan hati Anda, Dia tahu bahwa Anda sungguh-sungguh ingin menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Yang kedua, saya juga mau menyapa teman-teman yang harusnya sudah memulai masa katekumen mereka untuk mereka yang akan dibaptis di bulan Desember nanti atau pada masa Natal. Saya tahu pasti Anda sudah sangat rindu untuk menjadi seorang Kristen, rindu untuk memperdalam keyakinan iman yang Anda pilih ini. Tapi karena masa pandemi ini, mungkin Anda mengalami penundaan untuk masa belajar Anda. Untuk mereka yang harusnya memulai masa katekumen dan mereka cukup banyak yang menghubungi saya, Romo boleh tidak kami belajar? Saya sebenarnya menganjurkan supaya teman-teman menghubungi paroki atau keuskupan terdekat atau keuskupan di mana Anda berdomisili, ya. Kira-kira bagaimana proses belajar menjadi seorang Katolik atau masa katekumen di masa pandemi ini, sehingga nanti kalau seandainya Tuhan berkenan Natal ini Anda dibaptis, Anda sudah bisa langsung masuk dalam pembaptisan. Tapi ada juga yang bilang, oh Romo kami mau belajar dengan Romo saja. Saya sebenarnya sudah memberikan rekomendasi beberapa channel YouTube yang menurut saya mengajar katekumen itu sudah dengan sangat baik, dan pantaslah kalau saya merekomendasikan yang baik itu adalah seperti katolisitas, ya. Teman-teman bisa melihat pelajaran-pelajaran karena di situ disusun, ya, setiap episodenya sesuai dengan katekismus gereja Katolik itu. Dan yang ketiga, saya juga mau menyapa teman-teman yang mulai ragu dengan imannya, mulai ragu dengan imannya dan berpikir untuk melepas keselamatan yang telah ia terima. Data dari Mu'alaf Center Indonesia, orang-orang yang mu'alaf atau yang menjadi muslim, ya, mungkin di sisi teman-teman muslim mereka menjadi mu'alaf, menerima hidayah, tapi bagi kami orang Kristen, mereka yang Kristen kemudian melepaskan imannya itu disebut murtad, ya. Mereka melepaskan keselamatan yang sudah ada padanya. Nah, data dari Mu'alaf Center Indonesia sebagaimana dikutip dalam Wikipedia, ya memang ini mesti diuji lagi. Katanya begini, 68% itu orang-orang menjadi mu'alaf karena menikah. 20% kurang lebih, ya, itu 20% ya, kurang, kalau nggak salah kurang dari 20% itu bagaimana, silakan teman-teman googling sendiri ya di mu'alaf situ. Nah, di situ ada yang karena hasil penelusuran akademisnya, dan ya kurang lebih juga 20% itu harusnya berarti kurang lebih sudah lebih ya dari 100% ya. Kurang lebih belasan persen itu karena mereka mendapatkan mimpi atau wangsit sehingga mereka memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Itu adalah usaha dakwah muslim yang patut kita hargai dan keputusan teman-teman patut juga kami hormati. Tetapi bagi kami seorang Kristen, extra ecclesia nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Keselamatan yang paling sempurna itu hanya di dalam Kristus. Kristus sendiri bersabda dalam Alkitab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Anda melepaskan Kristus, Anda artinya di luar jalan, Anda artinya di luar kebenaran atau kesesatan, dan Anda tidak memperoleh hidup. Itu artinya Anda memilih untuk keluar dari hidup, atau mohon maaf kalau saya katakan ini, Anda memilih kematian itu sendiri. Nah, kalau itu teman-teman yang terkasih, kalau Anda karena pasangan Anda yang beda agama, kemudian Anda melepaskan Kristus, saya mau katakan ini, jangan sampai Anda melepaskan Kristus untuk seseorang yang belum tentu memberikan kebahagiaan. Tetapi di dalam Kristus pasti ada keselamatan. Nah, buat 20% kurang lebih teman-teman ya, yang sekarang sedang menelusuri imannya secara akademis. Kalau Anda sedang ragu dengan imannya dan ingin menelusuri iman Anda secara akademis, bertanyalah kepada orang-orang atau orang-orang, entah dia pastor, biarawan, atau katekis yang sudah belajar. Jangan Anda mencari
kebenaran iman Kristen justru bukan dari orang Kristen. Anda mencari pemahaman kekristenan justru dari ustadz, dari kiai, dari pengajar-pengajar non-Kristen tentang untuk mengajar Anda tentang kekristenan. Itu sangat keliru. Itu sangat keliru. Dan yang ketiga, dan poin yang selanjutnya, bagaimana kalau seandainya mereka mendapat wangsit, ya ini atau mendapatkan mimpi, teman-teman, cek lagi mimpi Anda. Cek lagi mimpi Anda. Jangan hanya karena, saya mendengarkan azan, saya tiba-tiba berjumpa dengan Nabi, ya, maka saya memeluk. Ini bukan soal Anda berjumpa dengan siapa dalam mimpi, ya, tetapi keselamatan itu bukan di mimpi. Ya, keselamatan itu bagian Anda dan telah menjadi milik Anda. Jangan sampai Anda melepaskannya. Jadi sekali lagi teman-teman, buat mereka yang saat ini harusnya sudah dibaptis, Anda saudara saya dalam Kristus dan masuk dalam masa mistagogi. Yang kedua, yang harusnya sudah melalui masa katekumen. Dan yang ketiga, yang ragu dengan imannya, silakan Anda hubungi saya dan atau buat pertanyaan di bawah di komentar di channel YouTube ini. Jangan sampai Anda kehilangan keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi Anda. Dan yang terakhir, mohon maaf ya, harusnya cuma 3 golongan itu. Buat Anda yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah menyapa Anda di dalam hati, mau bergabung dalam persekutuan gereja Katolik, ingin menjadi anak-anak Allah dalam Tuhan Yesus. Jangan takut. Jangan takut untuk melangkah. Tuhan menyertaimu. Percaya saja. Tuhan memberkati.